Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kolbiah dengan NIM 22051116 dengan mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampun Ibu Desi Novianti. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis pengelompokan perilaku pengguna media sosial, yaitu penerapan algoritma key means clustering untuk segmentasi pola kesehatan mental digital. Mengapa kita perlu memetakan perilaku digital? Yang pertama itu penggunaan media sosial yang semakin intensif memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan mental pengguna. Terdapat heterogenitas dalam pola penggunaan yang memerlukan pengelompokan atau clustering berdasarkan tingkat intensitas dan perilaku pengguna secara terstruktur. Key insight-nya itu identifikasi pola ini penting untuk memahami karakteristik responden berdasarkan kemiripannya. Tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuan utama yaitu mengelola data kuesioner pengguna media sosial, menerapkan algoritma key means clustering, mengelompokkan pengguna menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lalu yang terakhir menganalisis karakteristik tiap kelompok. Rumusan masalahnya itu pertanyaan kuncinya bagaimana mengelompokkan pengguna media sosial berdasarkan perilaku penggunaan, berapa jumlah klaster optimal yang terbentuk, bagaimana karakteristik tiap kelompok pengguna. Anatomi dataset itu 14 fitur perilaku. Dengan sumbernya itu dataset Kaggle dengan jumlah responden itu 481 dan skalanya itu 1 sampai 5. 14 fitur perilaku ini berisi mengenai usia, penggunaan tanpa tujuan, mudah terdistraksi, mudah kehilangan fokus, tingkat kekhawatiran, sulit berkonsentrasi, membandingkan diri dengan orang lain, perasaan setelah membandingkan, mencari validasi sosial, perasaan sedih atau depresi, fluktuasi minat aktivitas harian, gangguan tidur, dan rata-rata waktu penggunaan. Metodenya itu unsupervised learning dengan key means, yaitu penelitian menggunakan metode key means clustering, sebuah algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan jarak antara fitur. Metode unsupervised learning yaitu tidak menggunakan label data dan sistem pencariannya itu pola sendiri, itu mencari pola sendiri dari data tersebut. Alur kerja analisis data. Yang pertama itu input raw data set. Tahap awalnya itu memasukkan data mentah terlebih dahulu yang biasanya berisinya itu belum bersih, terus ada nilai kosong dan formatnya belum sesuai. Lalu kedua itu preprocessing. 1 itu cleaning atau menghapus missing value, yaitu membersihkan data agar siap diolah. Yang biasanya itu menghapus data yang kosong, menghapus data duplikat, dan memperbaiki format yang salah. Lalu yang kedua itu ada preprocessing 2 yaitu numeric conversion, yaitu mengubah format yang tadinya huruf itu menjadi angka. Lalu scaling itu standar scalar, yaitu normalisasi atau standarisasikan data itu yang dengan tujuannya itu menyamakan skala data, terus menghindari fitur yang nilainya besar mendominasi. Lalu modeling yaitu key means processing, yaitu di mana proses ini mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Lalu yang terakhir itu ada output, yaitu cluster result, yaitu datanya itu sudah terbagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Setiap data itu memiliki label cluster seperti misalnya cluster 0, cluster 1,
atau klaster 2. Learning and processing. Pertama itu handling missing values, yaitu menghapus data yang tidak lengkap untuk menjaga integritas analisis. Data transformation yaitu mengubah data kategorikan menjadi format untuk numerik agar dapat terhitung. Ketiga, standardization yaitu standarisasi menggunakan standar color untuk menyamakan rantang nilai antar fitur. Implementasi sistem dan stack dengan environment itu Google Colab dengan core program language, manipulasi data table, model comings and reprocessing, visualisasi hasil grafik. Itu sistem mengimplementasikan reprocessing otomatis, pelatihan model dan visualisasi distribusi cluster. Logika algoritma itu versi code-nya. Di sini menampilkan yang pertama itu memuat dataset terlebih dahulu dengan file seperti contoh smmh_ml_ready.csv ke dalam data frame. Lalu melakukan standarisasi data menggunakan standar skala agar seluruh variabel itu memiliki skala yang sama. Lalu menginisialisasi WCSS untuk metode elbow, yaitu untuk menentukan jumlah klaster terbaik. Lalu melakukan perulangan kimis dari K1 sampai K8 di mana itu menyimpan nilai intertia WCSS setiap percobaan. Lalu menentukan jumlah klaster optimal menggunakan elbow dan memilih K3 sebagai jumlah klaster terbaik. Setelah itu memberikan label klaster pada setiap data, mengurutkan klaster berdasarkan skor atau ascending, dan mengkategorikan klaster menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu menyimpan hasil akhir ke file clustered result with label with CSV. Dengan secara keseluruhan logika algoritma berikut itu, proses ini menunjukkan tahapan sistematis mulai dari persiapan data, menentukan jumlah klaster, hingga menyimpan hasil analisis clustering. Lalu validasi cluster optimal metode elbow, yang dimana itu grafik ini menunjukkan hasil dari metode elbow untuk menunjukkan jumlah clustering. Di sini dari K1 sampai K3 itu penurunan drastis. Kemudian dari jumlah cluster K3 sampai 8 itu penurunannya itu melambat, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai optimal yaitu dalam penelitian ini 3 klaster dengan profiling 3 persona pengguna, yaitu klaster 2 rendah dengan 4.38 itu karakteristik jarang menggunakan media sosial, klaster 0 sedang 4.45 karakteristik penggunaan normal, dan klaster 1 itu tinggi 5.18 dengan karakteristiknya itu durasi tinggi, mudah terdistraksi. Distribusi kategori penggunaan dengan hasil clustering menunjukkan sebagian besar responden berada pada kategori sedang hingga tinggi.
Diskusi dan interpretasi hasil itu analisis temuan, dominasi, kategori sedang hingga tinggi menandakan intensitas penggunaan media sosial yang cukup besar pada populasi penelitian. Tingkat skor yang tinggi 5,18 pada klaster 1 berkolerasi dengan indikator penggunaan fokus dan durasi pengguna. Validasi metode itu Kimis terbukti efektif dalam mengidentifikasi segmentasi perilaku berdasarkan kemiripan karakteristik data. Pembagian 3 klaster mampu membedakan pola perilaku secara signifikan. Kesimpulan dan masa depan penelitian. Dengan kesimpulannya itu, algoritma Kimis berhasil mengelompokkan 481 responden menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Metode ini mampu memberikan gambaran tingkat intensitas pengguna media sosial secara objektif. Saran pengembangannya itu tambah data lebih banyak untuk variasi yang lebih luas. Coba algoritma lain seperti DBSKN atau hierarchical clustering sebagai pembanding. Tambah visualisasi dashboard interaktif untuk eksplorasi data real time. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.